Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 Akuntansi Sektor Publik SVGM akan memberikan pembelajaran terkait akuntansi transaksi aset kas, piutang, dan persediaan pada pemerintah pusat. Menurut PMK nomor 225 tahun 2019, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya. Pengelolaan kas dan setara kas dibagi menjadi dua unit. Yang pertama, kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara atau BUN, dan yang kedua, kas dan setara kas yang dikelola oleh Kementerian Negara Lembaga atau KL. Kas dan setara kas yang dikelola oleh BUN terdiri dari yang pertama ada kas dan setara kas pada rekening kas umum negara atau RKUN dan sub-RKUN di Bank Sentral. Yang kedua ada kas dan setara kas pada rekening pemerintah lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum. Yang ketiga ada kas pada rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola kuasa BUN. Dan yang terakhir ada rekening khusus pemerintah, yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan atau hibah luar negeri. Sedangkan kas dan setara kas yang dikelola oleh KL terdiri dari kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas pada BLU, serta kas dan setara kas lainnya yang dikelola oleh Kementerian Negara Lembaga selain 3 hal di atas. Namun, apabila suatu kementerian negara lembaga memiliki deposito dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang, tetapi deposito tersebut tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah karena suatu alasan, misal digunakan sebagai jaminan hutang kepada pihak lain, maka deposito yang dibukukan tersebut, walaupun mempunyai jangka waktu 3 bulan atau kurang, tidak bisa dikategorikan sebagai kas dan setara kas. Kemudian, bagaimana pengakuan kas dan setara kas? Kas dan setara kas dapat diakui pada saat yang pertama memenuhi definisi kas atau setara kas, yang kedua penguasaan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Transaksi yang memengaruhi kas utamanya berasal dari transaksi pendapatan dan transaksi belanja atau beban. Jadi, apabila ada transaksi pendapatan yang masuk ke rekening BUN atau rekening kas Kementerian Negara Lembaga akan menambah saldo kas. Begitu pula sebaliknya, apabila BUN atau Kementerian Negara Lembaga mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan belanja atau membayar beban, akan mengurangi saldo kas. Untuk pengukuran kas sendiri, kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat tanggal pelaporan. Pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai transaksi yang terjadi pada instansi, yaitu transaksi uang persediaan. Uang persediaan atau UP merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja. Untuk transaksi UP ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ketika pembentukan UP serta terbit SPP UP, sehingga unit akuntansi akan melakukan pencatatan adanya resume tagihan dan pengakuan piutang. Untuk pencatatan jurnalnya seperti gambar berikut. Nah, contohnya, pada tanggal 9 September 2019 dibuat SPP SPM permintaan UP sebesar 18 juta. Maka pencatatannya dari jurnal tadi ditulis masing-masing debit kreditnya yaitu 18 juta. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketika ada realisasi pembentukan UP berarti sudah terbit SP2D, maka sudah ada kas yang keluar. Nah, untuk jurnal akrualnya yaitu pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada uang muka dari KPPN, dan kas di bendahara pengeluaran pada piutang uang persediaan yang akan diterima. Karena melibatkan kas, dicatat pula pada jurnal kasnya, yaitu pengeluaran transito uang persediaan atau tambahan uang persediaan pada uang muka dari KPPN.
Untuk contohnya yaitu pada tanggal 10 September 2019 terbit SP2D atas permintaan UP tanggal 9 September lalu sebesar 18 juta. Maka untuk pencatatan jurnalnya, baik jurnal akrual maupun jurnal kas dicatat sebesar nilai realisasinya yaitu 18 juta. Kemudian, karena juga telah terbit SP2D dan ada pengeluaran kas, maka kuasa bun juga harus mencatat transaksi tersebut. Adapun jurnal akrual yang dicatat oleh kuasa bun yaitu diterima dari entitas lain pada kas dan kas di bendahara pengeluaran pada ditagihkan ke entitas lain. Selain itu, untuk jurnal kasnya yaitu diterima dari entitas lain pada kas, serta pengeluaran transito uang persediaan atau tambahan uang persediaan pada ditagihkan ke entitas lain. Untuk contohnya sama seperti sebelumnya dan pencatatannya pun juga sama dicatat sebesar nilai realisasinya yaitu sebesar 18 juta baik jurnal kas maupun jurnal akrual. Bendahara pengeluaran ketika melakukan pembayaran dengan UP kepada penyedia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada belanja yang menambah aset barang milik negara atau BMN, dan ada juga belanja yang bersifat expendable atau tidak menambah BMN. Untuk contoh belanja yang menambah BMN, yaitu pada tanggal 13 September 2019, bendahara pengeluaran membeli ATK sebesar 7.500.000. Untuk jurnalnya, pencatatannya sama seperti ketika melakukan pembelian persediaan secara umum. Jadi, ketika ada PAST, pencatatannya yaitu persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihan. Dan untuk contoh belanja expendable, yaitu pada tanggal 15 September 2019 dibayar tagihan servis motor dan mobil sebesar 3.500.000. Untuk transaksi ini tidak dilakukan pencatatan jurnal, walaupun bendahara pengeluaran telah melakukan pembayaran menggunakan uang persediaan. Bendahara pengeluaran baru akan mencatatnya ketika terbit resume tagihan GUP. Nah, ketika terbit SPP GUP, maka bendahara pengeluaran akan mencatat pengeluaran-pengeluaran apa saja yang dibayar dengan menggunakan uang persediaan. Untuk contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2019 diajukan SPP GUP sebesar 7.500.000 untuk ATK dan 3.500.000 untuk servis motor dan mobil. Soal ini diambil dari soal sebelumnya. Untuk pencatatan jurnalnya adalah utang yang belum diterima tagihannya dan beban pemeliharaan servis di debit pada beban yang masih harus dibayar sebesar 11 juta. Ketika SP2D UP terbit, maka terjadi pengesahan belanja. Contohnya, pada tanggal 2 Oktober 2019 diterbitkan SP2D GUP sebesar 11 juta. Untuk jurnal akrualnya, yaitu beban yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Dan untuk jurnal kas, yaitu belanja barang dan jasa pada ditagihkan ke entitas lain dengan nominal sebesar 11 juta. Kemudian yang terakhir ada transaksi pengembalian uang persediaan secara kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Contohnya, pada tanggal 25 Oktober 2019 dikembalikan sisa UP sebesar 11 juta ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Jurnalnya yaitu seperti pada gambar berikut dengan nilai sebesar 11 juta. Dan karena dikembalikan secara kas, maka kuasa bun juga akan menerima uang dari bendahara pengeluaran sehingga perlu dilakukan pencatatan jurnal. Contoh soalnya sama dengan pencatatan jurnalnya seperti gambar berikut dengan nilai sebesar 11 juta. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu yang akan kami bahas terkait dengan piutang. Pertama yaitu mengenai timbulnya piutang. Timbulnya piutang pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Nah, beberapa pencatatan yang dilakukan saat timbulnya piutang diantaranya yaitu ada piutang pajak, piutang PNBP, piutang bukan pajak, piutang tagihan penjualan angsuran, piutang tuntutan pembendaharaan atau TP, atau tuntutan ganti rugi, dan yang terakhir yaitu ada piutang jangka panjang lainnya. Berikut rincian dari masing-masing pencatatan yang terjadi saat timbulnya piutang. Yang pertama ada piutang pajak.
Piutang pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di dalam perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang pajak sendiri terdiri dari piutang pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan piutang pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Timbulnya piutang perpajakan pada umumnya didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak atau SKP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, atau Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk atau SPK PBM. Nah, pencatatan piutang pajak akan direkam secara manual dengan jurnal sebagai berikut, yaitu pada jurnal akrual, yang mana pada debit itu terdapat akun piutang pajak dan di kredit terdapat akun pendapatan pajak. Yang kedua yaitu ada piutang PNBP. Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang bukan pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan. Yang pencatatan piutang PNBP ini dilakukan dengan perekaman jurnal sebagai berikut, yaitu pada jurnal akrual, di debitnya terdapat akun piutang PNBP dan di kredit terdapat akun pendapatan PNBP. Yang ketiga itu ada piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA. Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Dengan pencatatan pada jurnal akrual yaitu terdapat akun piutang TPA pada debit dan di kreditnya ada akun pendapatan. Keempat itu ada piutang tuntutan pembendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Piutang karena TP atau TGR timbul bila terjadi kehilangan aset pemerintah. Tuntutan ganti rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara. Sedangkan tuntutan pembendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atas kas atau surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk pencatatan sendiri, di jurnal akrual terdapat akun piutang TP atau TGR di debit dan akun pendapatan penyelesaian TP atau TGR di kreditnya. Dan yang terakhir itu ada piutang jangka panjang lainnya. Piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, dikategorikan sebagai piutang jangka panjang lainnya. Nah, di sini terdapat pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Di jurnal akrual itu ada akun jangka panjang lainnya di debit dan pendapatan anggaran lain-lain itu di kreditnya. Berikut mengenai penyisihan piutang aset. Aset berupa piutang di neraca disajikan dengan mencatat nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sesuai dengan tarif kualitas piutangnya yang diatur dalam ketentuan mengenai penyisihan piutang tak tertagih. Nah, berikut ada reflasifikasi piutang. Apabila pada akhir tahun terdapat TPA atau TP atau TGR atau piutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo atau kemungkinan dapat diterima atau diharapkan dapat diselesaikan dalam 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka pada akhir tahun dilakukan reflasifikasi ke dalam bagian lancar TPA atau TP atau TGR atau piutang jangka panjang lainnya. Nah, berikutnya itu ada penghentian pengakuan piutang. Secara umum, penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai atau pelunasan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dapat dilakukan dengan penghapusan baik penghapus bukuan atau write-off maupun penghapus tagihan atau write-down. Nah, di sini penghentian pengakuan piutang dengan pelunasan dilakukan dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelunasan piutang pada periode berjalan. Di sini pelunasan piutang dilakukan dengan cara penyetoran dengan menggunakan BPN. Dan yang kedua itu ada pelunasan piutang yang telah dicadangkan penyisihan piutang tak tertagihnya.
Di sini bila piutang telah dicadangkan penyisihan tak tertagihnya, kemudian diterima pelunasannya. Nah, berikutnya ada penghapus bukuan piutang yang telah disisihkan 100%. Di sini apabila piutang telah disisihkan 100% dan telah diterbitkan surat keputusan penghapus bukuan piutang, maka dilakukan perekaman dengan jurnal secara manual sebagai berikut. Nah, di sini terdapat jurnal akrual, yang mana di debit itu terdapat akun penyisihan piutang tak tertagih, dan di kredit terdapat akun piutang. Dan yang terakhir yang kita bahas pada piutang yaitu penerimaan pelunasan piutang yang telah dihapus bukukan. Di sini bila piutang telah dihapus bukukan, kemudian diterima pelunasannya, maka satuan kerja harus melakukan pencatatan untuk memunculkan kembali piutang tersebut dengan jurnal akrual secara manual sebagai berikut. Nah, di sini di jurnal akrualnya untuk di debit itu terdapat akun piutang dan di kreditnya terdapat akun penyisihan piutang tak tertagih. Transaksi persediaan. Nah, yang pertama itu ada saldo awal persediaan. Dalam penatausahaan persediaan dimungkinkan terdapat persediaan yang sebetulnya telah diperoleh satuan kerja sejak periode pelaporan sebelumnya. Namun, belum dilakukan pencatatan sehingga belum tersaji dalam neraca. Nah, ketika diketahui kondisi tersebut pada periode berjalan, satuan kerja melakukan pencatatan persediaan dimaksud sebagai koreksi saldo awal, namun tidak melakukan penyajian ulang atas neraca periode sebelumnya. Pencatatan persediaan tersebut akan menambah ekuitas pada periode berjalan sehingga menghasilkan pencatatan sebagai berikut. Di jurnal akrual, untuk debitnya ada akun persediaan dan di kredit terdapat akun koreksi nilai persediaan. Yang kedua yaitu ada pengadaan persediaan. Belanja barang dapat digunakan untuk perolehan bahan, untuk operasional baik yang habis pakai maupun untuk persediaan bahan yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Nah, pencatatan perolehan persediaan akan membentuk jurnal akrual sebagai berikut. Yang pertama itu ada barang operasional persediaan. Di sini terdapat dua jurnal, yaitu yang mana ada saat pembelian barang operasional dan juga terdapat jurnal setelah dilakukannya perekaman pembelian. Untuk jurnal saat pembelian, itu ada jurnal akrual yang mana di debitnya ada akun persediaan belum diregister dan di kredit ada akun ditagihkan ke entitas lain. Dan untuk jurnal setelah dilakukannya perekaman yaitu ada akun persediaan di debit dan ada akun persediaan belum diregister di kreditnya. Untuk jurnal yang kedua yaitu ada barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Di sini juga terdapat saat pembeliannya dan juga direkam setelah pembelian. Untuk saat pembelian terdapat akun persediaan belum diregister di debit dan akun ditagihkan ke entitas lain di kredit. Untuk jurnal setelah pembelian itu ada akun persediaan barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di debit dan akun persediaan belum diregister di kredit. Yang ketiga itu ada jurnal barang dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk barang. Di sini terdapat saat terjadi belanja bantuan sosial yang menghasilkan barang, maka jurnal akrualnya terdapat akun persediaan belum diregister di debit dan akun ditagihkan ke entitas lain di kredit. Sedangkan pada proses pencatatan pembelian persediaan juga dilakukan pada aplikasi persediaan, yang mana di sini dicatat ketika setelah dilakukannya perekaman. Untuk jurnalnya, di debit itu terdapat akun persediaan dalam rangka bantuan sosial dan akun persediaan belum diregister di kredit. Pencatatan jurnal yang terakhir pada pengadaan persediaan itu ada pencatatan sisa bahan yang tidak habis terpakai ke dalam persediaan. Pengadaan barang yang direncanakan habis dalam satu kali kegiatan dilakukan dengan menggunakan akun belanja bahan dan tidak dicatat sebagai persediaan. Misalnya, seminar untuk kegiatan sosialisasi. Nah, perekaman tersebut akan membentuk jurnal akrual sebagai berikut, yang mana pada
debitnya terdapat akun persediaan, dan di kredit terdapat akun persediaan yang belum diregister. Selanjutnya pada materi transaksi persediaan yaitu ada pemakaian atau penyerahan persediaan. Di sini yang pertama mengenai pemakaian bahan operasional. Pada pemakaian persediaan akan membentuk jurnal akrual sebagai berikut. Di sini terdapat akun beban persediaan pada debit dan akun persediaan pada kreditnya. Jurnal yang kedua yaitu ada mengenai penyerahan atau penjualan persediaan kepada masyarakat. Di sini terdapat jurnal akrual yang di dalamnya terdapat akun beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat di debit dan akun persediaan bahan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat di kredit. Jurnal terakhir yaitu mengenai penyerahan barang dalam rangka bantuan sosial. Di sini terdapat akun beban bantuan sosial di debit dan akun persediaan dalam rangka bantuan sosial di kreditnya. Materi keempat yang dibahas pada transaksi persediaan ini ada penyesuaian nilai persediaan. Di sini, penyesuaian nilai persediaan timbul akibat penerapan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian persediaan, transaksi koreksi dan refleksifikasi persediaan, serta pembulatan pencatatan persediaan. Di dalam penyesuaian nilai persediaan ini juga terdapat 3 penjelasan lainnya, yaitu ada berupa penerapan metode harga perolehan terakhir. Di sini dalam hal perhitungan saldo persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir dimaksud lebih besar dari saldo persediaan berdasarkan neraca percobaan. Maka di jurnalnya khususnya jurnal akrual terdapat akun persediaan di debit dan akun penyesuaian nilai persediaan di kreditnya. Bagian kedua itu ada koreksi dan reklasifikasi persediaan TAB. Transaksi koreksi dan reklasifikasi persediaan juga berdampak pada timbulnya penyesuaian nilai persediaan. Dalam hal terjadi koreksi penambahan atau reklasifikasi masuk persediaan akan terbentuk jurnal akrual sebagai berikut. Di sini terdapat akun persediaan di debit dan akun penyesuaian nilai persediaan di kreditnya. Dan bagian terakhir dari penyesuaian nilai persediaan itu ada pembulatan pencatatan persediaan dalam aplikasi persediaan. Di sini pada saat dilakukan pencatatan perolehan persediaan, terutama yang berasal dari transaksi pembelian, harga satuan persediaan yang direkam dalam aplikasi persediaan harus bulat tanpa koma. Namun demikian, dalam praktik di lapangan tetap dimungkinkan terjadinya perolehan persediaan dengan harga satuan tidak bulat. Terhadap kondisi tersebut, dapat dilakukan pembulatan dalam melakukan perekaman pada aplikasi persediaan, sehingga mengakibatkan timbulnya selisih nilai perolehan antara aplikasi persediaan dengan aplikasi SAIBA atau nilai SP2D. Dalam hal nilai pada aplikasi persediaan lebih besar daripada nilai pada aplikasi SAIBA, maka dilakukan jurnal akrual sebagai berikut, yaitu di akun pada debitnya terdapat akun persediaan belum diregister dan di kreditnya terdapat akun persediaan nilai persediaan. Materi yang kelima pada transaksi persediaan itu ada transfer masuk persediaan. Transfer masuk adalah penerimaan dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat bawah atau antar satuan kerja dalam satuan kementerian lembaga, atau tingkat atas atau antar satuan kerja dan antar kementerian lembaga. Transaksi ini dicatat dengan menambah persediaan dan mengkredit akun transfer masuk. Akun transfer masuk ini merupakan akun penambah ekuitas pada periode berjalan. Transfer masuk dicatat sebagai berikut pada jurnal akrual. Di debitnya terdapat akun persediaan dan di kredit terdapat akun transfer masuk. Selanjutnya ada transfer keluar persediaan. Transfer keluar adalah pengiriman ke entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat bawah, antar satuan kerja dalam satu kementerian lembaga, atau tingkat atas, antar satuan kerja dan antar kementerian lembaga. Transaksi ini dicatat dengan mengurangi persediaan dan mendebit akun transfer keluar.
Akun transfer keluar ini merupakan akun pengurang ekuitas pada periode berjalan. Sebagaimana jurnalnya, itu terdapat akun transfer keluar di debit dan akun persediaan di kredit. Selanjutnya ada hibah masuk persediaan. Hibah masuk persediaan merupakan penerimaan persediaan dari entitas akuntansi lain yang tidak termasuk dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi atau pemerintah pusat. Misalnya hibah yang berasal dari masyarakat atau pemerintah daerah atau Pemda. Sebagaimana pada saat persediaan diterima terdapat jurnal akrual, yaitu ada akun persediaan di debit dan akun persediaan yang belum diregister di kredit. Selanjutnya ada hibah keluar persediaan. Hibah keluar persediaan merupakan penyerahan persediaan secara sukarela kepada entitas akuntansi lain yang tidak termasuk dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi atau pemerintah pusat. Misalnya penyerahan kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Jurnal akrual yang terbentuk karena transaksi tersebut sebagai berikut. Terdapat akun beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda di debit dan akun persediaan barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda di kredit. Selanjutnya mengenai persediaan usang atau rusak. Ketika kondisi persediaan sudah usang atau rusak, maka perlu dilakukan pencatatan atas persediaan usang atau rusak tersebut melalui menu transaksi persediaan keluar pada aplikasi persediaan. Bagaimana pencatatan tersebut? Membentuk jurnal akrual. Pada debit terdapat akun beban kerugian persediaan usang atau rusak dan di kreditnya terdapat akun persediaan. Dan yang terakhir dari transaksi persediaan itu ada opname fisik persediaan. Setiap akhir periode pelaporan, Satuan Kerja harus melakukan opname fisik atas persediaan untuk memastikan kesesuaian fisik dan catatan persediaan. Dalam hal terjadi perbedaan, nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil opname fisik sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas data nilai persediaan. Nah, sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai transaksi aset, transaksi piutang, dan transaksi persediaan pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat.